Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Fatur Rahman dari kelas 9 Asyakur. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perjalanan hidup manusia. Yang pertama, di mana manusia dipertemukan di alam roh. Ini adalah tahap sebelum kelahiran di mana roh manusia diciptakan oleh Allah di sini. Roh berada di alam roh berada di dalam roh, alam roh dan mengenal Allah dan dalam sebuah perjanjian. Setelah kita melalui alam roh, kita masuk ke alam kandungan. Alam kandungan merupakan fase ketika janin berada dalam rahim ibu. Di sini janin berkembang hingga menjadi manusia, siap dilahirkan ke dunia. Setelah kita melewati alam kandungan, kita akan memasuki alam dunia, di mana fase kehidupan di dunia ini di mana manusia menjalani kehidupan, bekerja, beribadah, bercari uang, dan mengumpulkan amal. Ini adalah tempat untuk menguji iman dan amal perbuatan. Setelah kita setelah kita memasuki alam dunia, kita akan ke alam kubur. Setelah alam kubur, setelah kematian jiwa memasuki alam kubur, di sini manusia merasakan keadaan berdasarkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Alam kubur bisa menjadi tempat kenikmatan atau siksaan. Setelah kita melalui alam kubur, kita akan merasakan kehancuran alam semesta. Pada akhir zaman yang terjadi kiamat yang menyebabkan kehancuran total alam semesta, seluruh ciptaan akan hancur dan digantikan oleh yang baru. Hari kebangkitan. Setelah kehancuran, Allah akan membangkitkan semua makhluk untuk diadili. Ini adalah hari di mana semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Padang mahsyar. Hari hari pengumpulan semua manusia di tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Di sini setiap amal perbuatan akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Setelah itu kita akan mendapatkan syafaat. Pada hari itu Nabi Muhammad SAW dan beberapa orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan syafaat untuk atau pertolongan kepada umat untuk meringankan hukuman atau membantu mereka. Setelah kita eh, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, eh, kita akan dihadapkan dengan hisab. Hisab ini merupakan proses perhitungan amal perbuatan setiap individu. Di sini semua amal baik atau buruk atau buruk diperiksa dan diperhitungkan secara detail. Setelah itu kita akan kita kita akan diberikan penyerahan catatan amal. Setiap orang akan menerima catatan amal berisi seluruh rekaman perbuatan rekaman selama dia di dunia, mau itu baik maupun buruk. Setelah kita diberikan penyerahan catatan amal, kita akan eh, melewati yang namanya mizan. Mizan ini timbangan amal di mana amal perbuatan seseorang akan ditimbang untuk menentukan nasib mereka di akhir apakah menuju surga atau neraka. Setelah kita menimbang timbangan kita mana yang banyak perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita, setelah itu kita akan melewati telaga. Telaga ini di mana telaga dari Nabi Muhammad yang disebut dengan Al-Kauthar. Mereka yang diberi izin akan meminum dari telaga ini sebelum memasuki surga. Setelah kita diberikan minum eh, di telaga, kita akan melewati syirat. Di mana syirat ini jembatan yang sangat tipis dan tajam
di atas neraka, di tajam di atas neraka, yang harus dilalui oleh semua orang yang beriman, akan berhasil melewati ke yang berhasil melewati jembatan ini akan masuk ke surga, dan ketika terjatuh dari jembatan ini dia akan masuk ke neraka. Eh, Ketika kita masuk di surga, kita akan merasakan hal-hal yang eh, penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan abadi. Disediakan bagi mereka yang beriman dan berbuat baik. Neraka di mana ini adalah tempat hukuman para orang-orang kafir yang selama perbuatannya di dunia dia hanya berbuat kejahatan atau sering contohnya kayak sering membuli teman atau sebagainya. Dan itulah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan hidup manusia dari alam roh hingga ke surga dan neraka. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.